Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tes adaptif di Google Form, di mana pertanyaan yang muncul akan disesuaikan dengan jawaban yang kamu pilih. Selain itu, kita juga akan mengatur sistem skor untuk setiap jawabannya. Sebelum kita mulai, apa sih tes adaptif itu? Tes adaptif adalah jenis tes yang menyesuaikan soal yang diberikan kepada peserta berdasarkan jawaban yang mereka pilih. Jika kamu menjawab soal dengan benar, soal berikutnya akan lebih sulit. Sebaliknya, jika jawabanmu salah, soal berikutnya akan lebih mudah. Tes ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat tentang kemampuan peserta dengan waktu yang lebih efisien. Baik, sebagai contoh di layar ini ada skenario tes adaptif. Misalnya, pertanyaan pertama, 5 tambah 3. Jawabannya adalah 8. Jika jawaban benar, lanjut ke pertanyaan yang lebih sulit, tetapi jika jawaban salah, lanjut ke pertanyaan yang lebih mudah. Jika jawaban benar pada pertanyaan 1, 5 tambah 3 sama dengan 8, maka pertanyaan kedua adalah 12 tambah 14 sama dengan 26. Ini soalnya lebih sulit dibandingkan yang 5 tambah 3. Jawaban benar pada soal ini menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi. Jadi, skor yang diperoleh akan lebih tinggi dibandingkan dengan soal yang lebih mudah tadi. Jika jawaban salah pada pertanyaan 1 tadi, 5 tambah 3 sama dengan 8, maka pertanyaan kedua adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah soal yang lebih mudah dibandingkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Skor yang nanti akan diperoleh jika jawaban benar pada pertanyaan 1 dan benar pada pertanyaan 2, artinya pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, maka skornya cukup tinggi. Misalnya, soal pertama itu kita hargai 1 poin, sementara soal kedua itu 2 poin. Maka skor dari dua soal itu adalah 3 poin. Kalau asumsi pertanyaan pertama dan kedua adalah benar. Jika jawaban benar pada pertanyaan 1 dan salah pada pertanyaan 2, maka nanti skornya adalah 1 benar dan nomor 2 adalah 0 salah. Jadi 1 poin. Kemudian, kalau jawaban salah pada pertanyaan pertama dan benar pada pertanyaan kedua, pertanyaan pertama kan salah, yang 5 tambah 3 sama dengan 8 itu salah. Kemudian, tapi ketika mengerjakan soal kedua, itu ternyata benar, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka poinnya adalah 1. Jadi setara dengan yang nomor 2 ini. Tapi kalau jawaban salah pada pertanyaan 1 dan salah pada pertanyaan 2, maka skornya adalah 0. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengimplementasikan bagaimana penerapan tes adaptif ini pada Google Formulir, di mana harapannya nanti sebagai pendidik kita bisa memberikan asesmen kepada siswa secara adaptif. Untuk yang pertama tentu kita akan mengakses Google Formulir. Nanti untuk Google Formulir ini kita sesuaikan saja, misalnya di sini mau ditulis pertanyaan adaptif. Misalnya ini diberi keterangan, jawablah pertanyaan berikut. Biasanya kalau soal itu kan ada nama, kemudian ada kelas. Ya, ini sudah menjadi umum saja, atau prasansi atau lain-lain ya silahkan ditambahkan. Ini nama, kelas. Kemudian, nah yang penting itu pertanyaan setelah ini. Setelah kita mengisi kolom identitas, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, kita akan langsung memberi soal. Berapa hasil 5 tambah 3? Kemudian, agar lebih mudah, kita buat pilihan ganda. Misalnya, A ini 8, B ini adalah 9. Kemudian, jangan lupa dipastikan wajib diisi ini. Kemudian, sekarang kita akan mengaktifkan logika pencabangan atau percabangan untuk membuat soal berikutnya. Tentu saja disesuaikan dengan jawaban yang diberikan. Klik 3 titik di pojok kanan di bawah pertanyaan ini, lalu pilih go to section kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggrisnya go to section based on answer, kalau dalam bahasa Indonesia buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik saja. Sekarang kita akan melihat opsi untuk memilih arah soal berikutnya. Nah, yang A, karena yang A ini adalah jawaban benar, saya akan melanjutkan ke bagian yang lebih sulit, tetapi nanti kalau yang B, nanti kita akan arahkan ke jawaban atau soal yang lebih mudah. Kemudian kita buat section 2.
kita pilih add section. Kita pilih add section itu ini, klik saja. Nah, ini kita akan tulis dengan soal sulit misalnya. Nah, kemudian di sini kita buat pertanyaan. Berapa 12 tambah 14? Ini karena ini termasuk dalam pertanyaan yang sulit. Nanti ini kita buat pilihan ganda. Yang pertama ini 19, kemudian yang kedua adalah 26. Maka yang benar kan adalah yang B. Kemudian kita buat section lagi. Bagian ketiga ini adalah pertanyaan mudah. Nah, untuk pertanyaan mudah ini kita beri pertanyaan 2 tambah 3. Nah, ini ada opsinya 4 dan 5. Nah, kemudian kalau sudah, setelah soal dibuat, kita akan arahkan tiap jawaban ke seksi yang sesuai menggunakan fitur go to section based on answer. Maka yang tadi ini, yang soal pertama ini kan soal pertama. Ini saya biar lebih mudah kita tulis 1 titik. 1 ini soal pertama, kemudian ini adalah soal kedua, kita tulis soal kedua. Ini juga soal kedua. Ya biar sama-sama adalah soal kedua, walaupun beda level, kita tetap tulis saja soal kedua. Kemudian ini untuk yang soal pertama tadi, lanjutkan ke bagian berikutnya, kita pilih yang soal sulit. Kemudian yang ini kita pilih yang pertanyaan mudah atau soal mudah. Saya tulis di sini soal saja ya, biar sama ya. Nah, sekarang kita perlu menambahkan skor ke kuis tadi. Nah, dengan asumsi karena ini yang benar adalah 8, maka kita akan menambahkan skor. Nah, tambahkan skor dengan cara apa? Kita tulis pindah ke setelan, kita pilih jadikan ini sebagai kuis. Kemudian ini settingan ini silahkan diatur. Sekarang kita pilih kunci jawabannya. Ini kita tulis 1 karena ini jawaban yang benar. Kemudian kita pilih kalau yang ini jawaban, kembali ke sini. Tadi poinnya adalah 1. Kemudian untuk ini kita akan membuat poinnya 2. Berarti ini 2. Karena kan kalau benar semua nanti poinnya adalah 3. Jangan lupa diisi, diklik wajib diisi. Kemudian kalau yang soal tadi ini, kalau misalnya benar, ini skornya hanya 1 yang karena soalnya mudah. Jika sudah seperti ini, maka jangan lupa untuk di bagian bawah sini, setelah bagian 2, jangan lanjutkan ke bagian berikut, tapi klik kirim formulir. Kalau kita preview, nanti hasilnya seperti ini. Misalnya, sini saya akan jawab Kamal kelas 12 MPLB 1, kemudian ini saya jawab 8, kemudian ini kalau saya benar, maka akan muncul seperti ini. Saya akan tulis 26 misalnya. Nah, nanti ini karena mode perhatian jauh jadi tidak bisa dikirim. Tapi kalau ini mode sudah dipublish harusnya bisa. Kembali kita coba ke misalnya jawaban salah. Kita klik. Nah, ini adalah soal dari jawaban yang salah tadi. Kalau kita lebih mantep lagi, kita publikasikan dulu saja. Publish, jangan lupa dipublikasikan karena memang Google Form sekarang harus dipublish dulu biar bisa diakses. Ini otomatis nanti di bagian ketiga ini jika 2 tambah 3 itu nanti jawaban apapun dia akan lanjut ke kirim. Ini coba kita klik salin, kita coba buka di sini. Kemudian nama Kamal kelas MPLB. Oh iya, karena ini saya sebagai simulasi, saya coba akan memunculkan nilai poinnya. Kemudian saya coba berapa 5 tambah 3, saya coba jawab benar. Kemudian berapa 12, nah ini soal yang sulit, berapa 12 tambah 14, saya jawab 26. Saya klik kirim. Skornya kita akan lihat. Nah, skor saya adalah 3. Jadi asumsinya ketika guru sudah melihat, oh ternyata anak ini skornya 3, maka ini skor yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu simulasi kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sekian.